Part 2 pun dimulai, Geralt memulai wawancara khusus dengan Alice. Geralt mengajukan beberapa pertanyaan mudah kepada Alice. Geralt bertanya mengapa Bunda Maria memilih Alice. Alice menjawab dulu dia setiap hari berdoa untuk meminta penyembuhan dan pada akhirnya Alice pun mendapatkan mukjizat. Alice juga mengatakan dahulu keberadaan dirinya hampir tidak dianggap. Namun sekarang semua orang mendengar perkataannya. Sama seperti Geralt yang dahulu punya banyak kekuasaan dan kekuatan tetapi sekarang kekuatan itu sudah lenyap. Namun di tengah sesi wawancara khusus itu, Pastor Harold tiba-tiba datang dan mengatakan ingin berbicara empat mata dengan Geralt. Harold tahu Geralt ingin mengambil keuntungan pribadi dari hak eksklusif dari wawancara itu dan Harold tidak ingin keponakannya dieksploitasi oleh Geralt. Harold mengatakan tidak semua orang yang mendapatkan karunia mukjizat Tuhan hidupnya berakhir dengan indah. Harold mencontohkan beberapa kasus di mana beberapa orang yang telah melihat penampakan Bunda Maria hidupnya berakhir tragis. Harold juga menjelaskan kemanapun Tuhan pergi, iblis akan selalu mengikuti. Geralt terlihat merenungi apa yang dikatakan Pastor Harold. Dia mulai berpikir benarkah ada kekuatan lain yang bermain di balik mukjizat yang diterima Alice. Geralt pun menonton video warga lokal yang bercerita tentang sejarah kota Banfield. Kota Banfield dibangun oleh sekelompok petani Katolik dan kota itu merupakan tempat keajaiban dan juga kutukan datang bersamaan. Keesokan harinya Geralt bersama Monsignor Delgret menonton latihan vokal Alice yang sedang berlatih lagu rohani. Suara Alice ternyata cukup merdu namun latihan Alice terhenti setelah penyakit asma pamannya kambuh. Di tengah kondisi Harold yang sekarat, Alice datang dan memegang lengannya. Alice bertanya apakah Harold beriman kepada Bunda Maria dan Harold pun menjawab ya. Ajaib, penyakit asma Harold sembuh seketika. Untuk memastikan kesembuhannya, Harold pun memeriksakan diri ke dokter, dan ternyata penyakit asma Harold benar-benar telah terangkat dari tubuhnya. Hal itu membuat Geralt bergembira karena 3 syarat utama mukjizat sudah terpenuhi. Syarat itu adalah penyakit itu tak bisa disembuhkan, kesembuhannya harus seketika, dan kesembuhan itu komplit. Pemimpin umat Katolik di Vatikan Sri Paulus memutuskan untuk meresmikan tanah lapang gereja tempat Alice menerima mukjizat itu menjadi tempat suci. Kota Banfield langsung menjadi trending topik di berbagai media massa. Para pengguna aplikasi tuk-tuk pun ikut meramaikan mengirimkan video dengan harapan video mereka bisa trending. Namun di tengah ramainya orang dari berbagai penjuru dunia yang ingin berkunjung ke kota Banfield, penduduk asli kota itu malah banyak yang kabur karena takut dengan bencana yang akan terjadi. Ketenaran Alice bahkan mengalahkan para artis terkenal kelas dunia termasuk para anggota grup boyband. Geralt pun kembali menghubungi mantan atasannya, yakni Monica. Dengan sedikit pamer, Geralt mengatakan dirinya menjadi satu-satunya wartawan yang mendapat hak eksklusif untuk mewawancarai Alice. Geralt mengatakan jika dia kembali bekerja dia harus mendapat fasilitas tambahan dari Monica, yakni kenaikan gaji dan juga jabatan. Karena tempat tinggal saat ini tidak lagi dianggap kondusif, Harold pun memutuskan Alice untuk tinggal di keuskupan. Alice mengatakan pada Geralt dia mengkhawatirkan kondisi pamannya jika hidup sendiri. Namun Geralt menghibur gadis itu, dan mengatakan Alice harus melihat kondisi dunia luar dan lebih membuka diri. Alice pun mengucapkan terima kasih kepada Geralt karena berkat pemberitaannya banyak orang yang menjadi beriman pada Bunda Maria. Malam pun tiba, Harold terlihat sedang meneliti buku kuno di perpustakaan kecil gereja itu. Hubungan Geralt dan Dr. Natalie terlihat semakin akrab. Berkat arahan Kang Sutradara hubungan romansa pun tercipta antara dua insan setengah baya ini. Geralt pun menceritakan awal kedatangannya di kota Banfield. Geralt mengatakan dia datang ke kota kecil ini setelah seorang peternak menghubunginya. Geralt pun menemukan sebuah boneka Ken yang dipercaya penduduk setempat bisa mendatangkan keberuntungan sekaligus untuk menyegel makhluk jahat. Geralt menemukan boneka itu dalam kondisi dirantai dan juga di boneka itu bertuliskan tanggal yang mustahil. Geralt dan Natalie pun melanjutkan kencan mereka dengan jalan-jalan sore di sekitar hutan dekat gereja. Geralt mengatakan dia tidak mengira seorang dokter seperti Natalie bisa percaya dengan mukjizat. Namun Natalie mengatakan sains dan Tuhan terpisah satu sama lain. Pandangan Geralt pun tertuju pada sebuah bangunan tua milik gereja yang sudah tidak lagi digunakan. Geralt mengingat bangunan itu sering terlihat dalam mimpinya, dan di sana Geralt mulai mendapat teror dari sosok iblis di mana Geralt melihat sosok menyeramkan keluar dari dalam air dan seorang wanita berdiri membelakanginya. Geralt mulai merasakan firasat buruk dan dia berniat untuk segera menemui Pastor Harold. Di lain tempat Pastor Harold yang sedang berada di gereja kedatangan seorang tamu wanita. Pastor Harold mengatakan pada wanita itu jadwal untuk sesi pengakuan dosa telah berakhir hari ini. Namun karena sosok itu terlihat sedih, Pastor Harold yang dikenal penyabar itu pun siap mendengarkan keluh kesah dari wanita itu. Harold menyuruh wanita itu untuk berdoa 3 salam Maria. Namun wanita itu malah menceritakan suatu kisah yang aneh dan sangat menyeramkan. Wanita itu mengatakan dia telah merusak banyak jiwa dan memasukkan mereka ke dalam api neraka yang kekal. Dia juga murka karena Harold tidak berterima kasih setelah mendapat mukjizat darinya. Namun bukan beriman kepadanya, Harold malah meragukan kekuasaannya. Harold pun tahu bahwa sosok yang selama ini memberikan mukjizat itu bukanlah sosok suci Bunda Maria, melainkan iblis jahat yang memiliki kekuatan yang sungguh mengerikan. Sosok iblis yang selama ini menyamar menjadi Bunda Maria itu pun menunjukkan sosok aslinya pada Harold dan karena Harold telah menolak karunia darinya, sosok iblis itu pun membunuh Harold.
Geralt yang baru saja datang ke gereja begitu terkejut setelah melihat Harold meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Karena melihat wajah Geralt yang murung, Bishop Giles mencoba untuk menghibur Geralt. Giles mengatakan semua jemaat di gereja itu tentu akan merasa kehilangan sosok gembala jemaat sebaik Harold. Tapi berkat pemberitaan Geralt, iman manusia yang melemah kembali dikuatkan. Alice mengatakan bahwa Maria telah mengangkat penyakit Harold, sebelum memberikan upah abadinya yakni kehidupan kekal. Raut wajah Alice juga tidak menunjukkan dia sedang berduka atas kematian Harold. Geralt pun bertanya pada Alice apakah menurut Alice ada sosok lain yang sedang bermain. Namun Alice meminta Geralt untuk tidak meragukan keimanan pada perawan suci Bunda Maria. Geralt pun mulai merasakan kehadiran sosok iblis itu ketika pulang ke hotel tempatnya menginap. Bahkan di rekaman wawancara dengan Alice, Geralt melihat penampakan sosok jahat itu. Geralt yakin Pastor Harold meninggal bukan karena bunuh diri. Natalie mengatakan dia tidak percaya Harold mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Geralt pun mengatakan Harold meninggal bukan karena bunuh diri tetapi dia dibunuh oleh sosok iblis. Geralt pun meminta bantuan Natalie untuk menunjukkan lokasi berkas gereja. Upacara pemakaman Pastor Harold pun dimulai. Para tamu telah datang untuk memberikan penghormatan terakhir, sedangkan Geralt dan Natalie mendatangi ruangan yang terlihat menyeramkan.